Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek UAS analisis etika profesi kami, yaitu yang berjudul PUSPA, Pusat Pasar, Platform Sinergi Supply Chain Pasar Berbasis AI. Jadi perkenalkan, saya Adelia dengan nomor 1872311010 dan rekan saya. Maria Shelina NJ dengan NIM belakang 006. Next. Nah, jadi di sini kasus yang kami ambil yaitu kasus yang berkaitan dengan penutupan gerai minimarket di Lombok. Jadi di sini ada berita dari kompas.com bahwa Pemkab Lombok Tengah itu menutup 25 gerai Alfamart dan Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional. Nah, eh, kebijakan ini kalau dari sisi pemerintah sendiri melakukan kebijakan ini karena eh, melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 yang mengatur bahwa minimarket itu harus minimal jaraknya 1 kilometer dari pasar tradisional. Nah, tentu kebijakan ini muncul karena minimarket modern dianggap oleh pemerintah bahwa minimarket ini mengancam daya saing pasar tradisional. Namun kita dapat melihat bahwa penutupan minimarket ini berpotensi menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan juga berkurang akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Next. Jadi di sini permasalahan utama itu bukan hanya kalau misalkan kita melakukan analisis etis, permasalahan utama bukan hanya lokasi minimarket, tetapi juga dapat menjadi suatu masalah lainnya seperti ketimpangan efisiensi rantai pasok. Nah, ini didukung oleh Raden dan Gulati pada tahun 2008 bahwa emang retail modern ini unggul dari pasar tradisional karena dia punya kemampuan pembelian massal atau membeli dalam jumlah banyak dan sistem pengadaannya itu lebih efisien sehingga dia mampu menawari harga yang lebih murah. Sebaliknya kalau pedagang pasar tradisional kan dia belinya masih satu-satu dalam jumlah kecil. Nah, ini mengakibatkan harganya lebih mahal dan juga yang dijual itu lebih mahal sehingga daya saingnya itu lebih rendah gitu daripada eh, minimarket. Nah, oleh karena itu kita diperlukan suatu solusi yang gak hanya fokus pada pembatasan minimarket, tapi juga bantu meningkatkan daya saing pasar tradisional. Nah, di sini bagaimana kami selanjutnya adalah menganalisis etis terlebih dahulu dari kasus ini, lalu kemudian merumuskan solusi sistem informasi yang tepat. Next. Nah, kita dapat lihat bahwa kalau dari sisi rumusan masalah etis di sini, kasus ini menimbulkan dua dilema sebagai berikut, yaitu eh, perlindungan pasar tradisional ini melalui dengan membatasi minimarket ini berpotensi membatasi juga hak pelaku usaha, juga mengurangi lapangan pekerjaan karena tadi karyawan minimarketnya otomatis kan pasti dipecat dan juga menurunkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Nah, yang kedua ini ada ketimpangan daya saing, nggak hanya disebabkan oleh keberadaan minimarket, tapi juga perbedaan efisiensi rantai pasok, pemanfaatan teknologi dan juga posisi tawar. Dan terakhir, karyawan minimarket ini jadi pihak yang terdampak langsung karena dia kehilangan pekerjaan dan juga sumber pendapatan. Next. Jadi dari dilema tersebut bahwa ya memang kalau misalkan kita nutup minimarket kita bisa menyelamatkan pasar tradisional tapi justru dampaknya ke pihak yang lain juga ada gitu dampak negatifnya. Nah, ini dari dilema tersebut muncul beberapa pertanyaan etis yang perlu dipertanyakan apakah keputusan itu dapat dibenarkan secara etis kalau misalkan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan, nurunin daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat yang awalnya rumahnya dekat minimarket, terus tiba-tiba harus jalan ke pasar tradisional yang lebih jauh. Nah, serta juga ini bisa mengurangi akses konsumen terhadap kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, gimana pemerintah dan profesional sistem informasi merancang solusi teknologi yang mampu meningkatkan daya saing pasar tradisional, tapi tanpa mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami pekerja, konsumen, dan pelaku usaha lainnya. Jadi, tanpa mengorbankan pihak lainnya. Next.
Nah, jadi yang kami lakukan adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan. Jadi dari kasus ini dapat dilihat kami menggunakan pendekatan stakeholder analysis dan di sini untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang punya kepentingan juga pengaruh dan yang terdampak dalam suatu kebijakan ini. Dan dapat dilihat ini adalah stakeholder yang terdampak dari pedagang pasar tradisional, pengelola pasar tradisional, pemilik minimarket, karyawan minimarket, konsumen umum, pemerintah daerah, distributor, atau pemasok. Nah, dari tabel 2.1 ini, dari tabel pemangku kepentingan ini, pedagang pasar tradisional dan pengelola pasar merupakan eh, pihak stakeholder yang terdampak paling tinggi sehingga ini menjadi fokus utama dalam analisis ini karena eh, kebijakan ini kan sangat berkait dengan mereka dan di sini mereka punya kepentingan meningkatkan jumlah pembeli dan pendapatan juga eh, peningkatan aktivitas pasar dan kios gitu. Nah, kami di sini menilai kayak kebijakan ini memang untuk pasar tradisional gitu, tapi bisa jadi itu menjadi bumerang balik ke pasar tradisionalnya sendiri karena masyarakat itu belum tentu daya belinya tuh naik dan atau justru nanti malah rendah gitu. Karena semisal si minimarketnya ditutup, otomatis kan daerah situ karyawannya nambah pengangguran karena karyawan minimarketnya dipecat. Nah, itu membuat si tingkat pengangguran di daerah tersebut meningkat yang pada akhirnya itu menurunkan daya beli karena orang tidak akan mungkin beli kalau misalkan dia tidak ada pendapatan gitu. Terutama kan karyawan minimarket ini kemungkinan besar mereka belinya dari pasar gitu. Jadi otomatis si pasar tradisional ini justru malah kehilangan pembeli terutama di segmen yang karyawan minimarket tadi atau emang orang-orang yang kehilangan pekerjaan dari kebijakan ini. Next. Nah, kalau dari matriks konflik kepentingan, jadi siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kebijakan ini dapat kita lihat bahwa di sini pedagang pasar tradisional dan pengelola pasar sebenarnya memang cenderung diuntungkan, tapi ada potensi dirugikan seperti tadi juga. Terus di sini justru lebih banyak pihak yang dirugikan gitu, karena kalau dari pemilik karyawan minimarket ke konsumen juga kan jadi aksesnya lebih susah ke sana gitu. Kalau misalnya Perda ini dia ini posisinya kepentingannya ganda. Jadi dia ini harus melindungi pasar tradisional tapi juga jaga stabilitas ekonomi dan iklim usaha karena nanti kalau misalkan dari penutupan minimarket ini banyak yang pengangguran, justru tambah pengangguran karena lapangan pekerjaannya hilang. Nah, di sini jadi Perda ini jadi yang dirugikan juga karena mereka ini nantinya akan menambah dapat masalah baru juga. Nah, di sini yang dirugikan juga ada distributor karena tentu volume distribusinya penjualannya bakal menurun karena minimarketnya yang awalnya beli banyak jadi tidak membeli lagi. Next. Nah, selanjutnya akan Baik, dijelaskan oleh rekan saya. oke. Selanjutnya kita akan membahas analisis menggunakan keempat kerangka etika profesi. Nah, di sini yang dipakai adalah utilitarianisme, deontologikan, hak asasi, dan juga keadilan distributif atau roles. Dan jadi kalau misalnya mulai dari yang utilitarianisme itu, yaitu berdasarkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi penutupan si minimarket ini belum tentu juga memberikan manfaat yang besar karena masih banyak merugikan pihak-pihak lainnya. Contohnya seperti konsumen, karyawan, yang kehilangan mata pekerjaannya, terus juga pelaku usaha lainnya yang mengalami kerugian. Selanjutnya ada deontologikan. Nah, ini tuh berdasarkan gimana sih bertindak yang sesuai dengan prinsip moral yang universal dan sudah dipercaya dan diterapkan bagi di sekitar dan sekarang tuh lagi eksis. Itu tuh dengan menutup usaha ini demi melindungi pasar tradisional itu sulit dibenarkan sebenarnya karena sebagai melanggar prinsip yang bisa merugikan banyak pihak seperti yang sudah saya mention
tadi sebelumnya, seperti konsumen yang bisa kehilangan akses yang mudah untuk mengakses minimarket terdekat, dan juga karyawan yang kehilangan pekerjaan, juga pelaku usaha yang mengalami bangkrut atau kerugian yang besar. Selanjutnya, sesuai dengan hak asasi ini sendiri, gimana sih caranya menghormati hak setiap individu. Jadi dengan kebijakan ini tuh bisa berpotensi untuk membatasi hak pedagang, konsumen, karyawan, dan pelaku usaha secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keadilan distributif atau roles mengutamakan kelompok yang paling lemah. Nah, di sini tuh pedagang pasar memerlukan penguatan posisi tawar agar persaingannya menjadi lebih adil. Oleh karena itu diperlukannya sebuah inovasi seperti pembelian secara kolektif supaya bisa dia tuh beli dengan harga grosiran yang lebih murah dan bisa bersaing dengan supermarket atau minimarket yang ada seperti Indomaret ataupun Alfamaret. Selanjutnya ada dampak sistem informasi saat ini. Nah, dari kondisi saat ini, minimarket itu menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola stok, penjualan, dan distribusinya. Selanjutnya, pedagang pasar tradisional juga masih mengandalkan pencatatan dan pengadaan barang yang secara manual, dan apa-apa dicatat masih secara tertulis, belum ada digitalisasinya. Selanjutnya, akses pedagang pasar terhadap distributor dan informasi harga masih terbatas. Jadi dia tuh bahasanya kulaan, dia tuh dengan harga yang mahal karena dia belinya tuh cuma seperlunya baru beli. Jadi ini tuh yang bisa bikin lebih mahal si harga belinya itu, harga tengkulaknya. Selanjutnya, pengadaan barang sering melalui perantara sehingga biaya lebih tinggi. Nah, itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia tuh masih dengan perantara orang ketiga atau keempat atau kedua. Nah, itu tuh bisa bikin harga barangnya bisa lebih mahal karena pastinya uangnya bertambah dari jasa si tengkulak-tengkulak tadi. Selanjutnya ada dampak dari masalah-masalah tadi. Yang pertama itu minimarket dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dan ketersediaan produk lebih terjamin karena udah langsung dia menyimpan stok dan beli stok tuh banyak banget. Dan juga yang kedua, efisiensi operasional minimarket lebih tinggi dibandingkan pasar tradisional. Terus yang ketiga, kesenjangan pemanfaatan teknologi semakin memperlebar perbedaan daya saing. Apalagi kan yang di orang-orang di pasar tradisional itu masih pakai sistem yang manual dan nggak terintegrasi. Selanjutnya ada ketimpangan persaingan usaha mendorong berkurangnya pelanggan pasar tradisional. Oke, selanjutnya ada rekomendasi solusi sistem informasi yang berkeadilan. Di sini kami menemukan inovasi yang bernama Puspa atau Pusat Pasar. Jadi Puspa ini merupakan platform berbasis AI yang menghubungkan pedagang, supplier, terus distributor, dan pengelola pasar untuk menciptakan supply chain yang lebih efisien dan adil. Nah, di sini tuh permasalahan utamanya pasar tradisional bukan pada keberadaan minimarketnya, tapi pada rendahnya daya tawar dan tidak efisiennya rantai pasok. Oleh karena itu, Puspa di sini hadir untuk memperkuat posisi pedagang melalui teknologi. Nah, di sini tuh saya mengambil beberapa kutipan. Yang pertama, digital approach enhance transparency and coordination across supply chain. Jadi di sini tuh dengan adanya kemudahan digital, dia tuh bisa menambahkan transparansi dan juga koordinasi dari berbagai macam rantai pasok yang bertujuan bisa meningkatkan daya saing pasar tradisional tanpa mengorbankan keberadaan minimarket. Jadi dengan terbantunya supply chain dengan digitalisasi ini, dia tuh bisa beli barang secara kolektif dan juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah, dan juga hal ini diharapkan bisa meningkatkan daya saingnya dan juga dengan minimarket yang ada yang menawarkan harga yang lebih murah gitu. Oke, jadi di dalam aplikasi Puspa ini ada 4 fitur utama. Yang pertama itu ada collective order. Di sini tuh melalui pool, pedagang akan bergabung dalam pembelian kolektif.
Dan di situ tujuannya itu untuk menciptakan harga yang lebih murah melalui volume pembelian yang besar. Misal nih, ada dalam satu pasar beberapa UMKM atau pedagang itu melakukan pembelian secara kolektif. Jadi dengan ini mereka akan dapat harga grosir yang bisa lebih murah, dan juga mereka nanti pas menjual kembalinya bisa menawarkan harga yang sesuai dan bisa bersaing dengan minimarket tersebut. Selanjutnya ada express order. Nah, karena kebutuhan setiap pedagang itu berbeda, misalnya yang ini stoknya udah habis duluan, padahal yang lainnya itu masih bisa menunggu dalam pool kolektif order tadi. Nah, di sini tuh bisa pedagang tuh langsung beli dengan express order. Mungkin harganya bisa sedikit lebih mahal karena tidak dapat harga grosir itu tadi, tapi ini tuh bisa membantu kalau misalnya pedagang-pedagang itu mau beli secara cepat dan kebutuhannya lebih urgent ataupun mendesak. Nah, di sini tuh sistem akan mencari supplier terdekat dengan estimasi harga dan waktu pengiriman yang disesuaikan juga. Selanjutnya ada AI supplier recommendation. Nah, di situ akan dibantu AI untuk memilih supplier berdasarkan harga, stok lokasi, dan performa pengiriman. Juga ada dashboard transparansi yang menampilkan harga supplier yang real time. Juga ada menawarkan riwayat transaksi dan juga total penghematan pedagang. Di sini aktor-aktor yang terlibat dalam sistem adalah pedagang, supplier, atau distributor. Selanjutnya ada pengelola pasar, admin posko, dan juga pemerintah daerah. Oke, jadi di sini merupakan alur sistem dari aplikasi Puspa itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini dimulai dari pedagang yang menginputkan kebutuhannya, apakah itu urgent atau mendesak. Kalau misalnya mendesak, dia akan langsung express order. Kalau misalnya tidak, dia akan masuk ke pool pembelian kolektif terlebih dahulu, dan juga menunggu hingga targetnya terpenuhi atau tercapai. Selanjutnya AI itu akan memilih supplier secara otomatis. Selanjutnya ada human approval. Di sini oleh pengelola pasar akan dilakukan human approval, apakah itu udah sesuai apa belum. Terus proses selanjutnya akan barang-barang yang sudah dipesan tadi akan dikirim ke posko Puspa. Jadi setiap pasar ini akan mempunyai posko atau koperasi tersendiri untuk menerima barang-barang yang sudah dipesan secara kolektif tadi. Selanjutnya nanti admin akan verifikasi lagi kalau si barang itu udah sampai. Terus ada notifikasi barang siap, nanti setiap pedagang itu akan memiliki real time tracking untuk gimana sih pesanan mereka udah sampai. Terus nanti akan menerima barcode juga nanti untuk klaim si barang-barang tersebut. Nanti kalau misalnya sudah, akan tampil berapa sih penghemat yang mereka sudah lakukan saat membeli barang tersebut. Oke, ini merupakan DFD atau flow dari data yang dilakukan oleh sistem Puspa ini sendiri, bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, ini juga merupakan use case diagram dari sistem Puspa. Bisa dilihat oleh 4 role yang dilakukan oleh pedagang pasar, supplier, distributor, terus pengelola pasar, dan juga pemerintah daerah. Di sini intinya kalau pedagang pasar tuh bisa bergabung dengan pool order atau menginput kebutuhan dan juga membeli barang secara express order jika mendesak, terus bisa lihat status PO, terus bisa lihat rekomendasi supplier juga. Terus di sini supplier distributor dia melakukan persetujuan PO, terus mengelola data supplier, juga mengupdate status pengiriman juga. Selanjutnya pengelola pasar itu tujuannya pokoknya intinya untuk approval, untuk verifikasi pengiriman, dan juga pengelolaan distribusi barang. Juga pemerintah daerah di sini fungsinya sebagai monitoring. Oke, next, ini merupakan kelas diagramnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, dan juga ini merupakan mock-up UI dari sistem Puspa yang sudah kami buat dan disesuaikan dengan rancangan-rancangan konseptual yang tadi. Yang pertama ini merupakan splash screen-nya, dan juga ini dashboard di awal yang berada di beranda. Berapa sih dalam sekali pembelian itu penghematan yang sudah mereka lakukan dengan harga asli. Kalau misalnya mereka beli dengan tidak kolektif itu kan pasti lebih mahal ya. Nanti penghematan itu dihitung dari situ, dari selisih
harga barang asli yang tidak dibeli secara kolektif, dan juga kalau misalnya di barang itu dibeli secara kolektif berapa. Oke. Selanjutnya ini merupakan UI jika pembeli itu beli secara kolektif atau bergabung dengan pool terlebih dahulu. Ini bisa dilihat gambar-gambarnya, mulai dari detail pool sampai ringkasan transaksi jika berhasil untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ini untuk mockup UI system jika pengguna itu atau UMKM atau pedagang pasar itu pilihnya express order. Ini mungkin harganya bisa lebih mahal karena dia itu akan langsung beli saat itu juga dan tidak menunggu pedagang-pedagang lain untuk bergabung dalam pool untuk dibuatkan pembelian bersama. Ini kurang lebih sama, nanti input pesanan juga sampai nanti ringkasan transaksinya jika berhasil. Oke, selanjutnya ini ada baik yang bergabung dalam pembelian kolektif maupun yang express order, dia akan bisa melacak pesanannya, nanti dapat kode pengambilan untuk mengambil barang itu juga, dan juga bisa mendapatkan ringkasan pesanan atau invoice jika barang itu sudah sampai. Ini lebih ke approval sih dari pengelola pasar untuk pembuatan purchase order-nya. Oke, selanjutnya ini ada profile yang menampilkan dashboard, mini dashboard juga. Berapa sih udah transaksi yang dilakukan oleh pedagang tersebut, dan juga berapa sih penghematan yang sudah mereka buat atau mereka lakukan. Dan juga ada pool aktif yang saat ini sedang berjalan dan bisa dipilih oleh si pengguna itu sendiri. Dan juga detail-detail profile lainnya. Selanjutnya juga dibantu notifikasi kalau misalnya ini tuh akan ada update notifikasi secara real time tentang kondisi terkini pool atau gimana sih status barang yang sudah dipesan, seperti itu. Oke, mungkin manfaat dari Puspa ini sendiri menjadikan harga beli barang pedagang pasar itu jadi lebih kompetitif dan tidak kalah dengan yang ada di minimarket. Terus supply chain lebih efisien, transparansi harga dan transaksi meningkat, daya saing pasar tradisional bertambah, terus kebutuhan mendesak tetap terlayani melalui fitur express order. Di sini secara akuntabilitas dia itu akan ada audit algoritma untuk mencegah bias, pesanan yang bias. Juga ada human approval untuk disetujui sebelum purchase order dikirim ke supplier. Selanjutnya ada transaksi tercatat dan dapat diaudit, dan juga rating supplier untuk menjaga kualitas layanan. Oke, untuk kesimpulan dan saran etis untuk profesi yang bekerja di bidang sistem informasi ini sendiri adalah yang pertama, itu merancang teknologi yang tidak hanya efisien tapi juga adil dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, memastikan sistem digital yang sudah dibuat itu memiliki transparansi, akuntabilitas, dan tidak menciptakan ketimpangan yang baru. Selanjutnya, menggunakan inovasi untuk memberdayakan kelompok yang lemah tanpa mengorbankan hak pihak lain, seperti tadi di case yang minimarket itu harus ditutup dan tidak boleh dibuat berjarak kurang dari 1 kilometer, seperti study case yang dibahas kali ini. Selanjutnya, melalui Puspa itu diharapkan sistem informasi berperan sebagai jembatan untuk membangun supply chain yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Ini merupakan referensi yang kami peroleh. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.